Perkenalkan nama saya Khalifah Muhammad Zaki Fatur Rahman, saya dari kelas 10-7. Perkenalkan, nama saya Mutia Jaiti dari kelas 10-7 kelompok 1. Halo, ada saya juga Salsa Nabila dari kelas 10-7 absen 29. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Syafila. Halo, saya Safira Brika Ramadhani. Sebelum kita ke materinya, kita pengen mau ngasih tahu dulu kalau sifat keperiodikan unsur ini ada 8. Yang pertama adalah jari-jari atom, yang kedua adalah energi ionisasi, yang ketiga adalah afinitas elektron, dan yang keempat elektronegativitas, yang kelima sifat logam dan non-logam, yang keenam keasaman dalam sifat keperiodikan unsur, dan yang ketujuh kereaktifan, dan yang terakhir adalah titik leleh dan titik didih dalam sifat periodik unsur. Dan yang akan kita bahas di sini adalah sifat logam dan non-logam. Memasuki pengertian dari sifat periodik unsur. Sifat periodik unsur memiliki pengertian, yaitu sifat-sifat yang mempunyai kecenderungan untuk berubah secara teratur sesuai dengan kenaikan nomor atom. Semisalnya, dari kiri ke kanan dalam satu periode, sedangkan dari atas ke bawah dalam satu golongan. Sifat kelogaman adalah sifat periodik yang menunjukkan sifat logam satu unsur. Sifat kelogaman menunjukkan kecenderungan unsur untuk kehilangan elektron dan membentuk kation, ion bermuatan positif. Sifat kelogaman unsur dalam tabel periodik menurun dari atas ke bawah maupun dari kanan ke kiri. Artinya, unsur sebelah kiri atas pada tabel periodik adalah yang paling memiliki sifat logam. Kelunturan adalah sifat fisik logam yang menentukan kemampuannya untuk dipalu, ditekan, atau digulung menjadi lembaran tipis tanpa putus. Dengan kata lain, itu adalah sifat logam untuk berubah bentuk, dibawa kompresi, dan mengambil bentuk baru. Kelunturan logam dapat diukur dengan berapa banyak tekanan atau tegangan tekan yang dapat ditahannya tanpa putus. Perbedaan kelenturan di antara logam yang berbeda disebabkan oleh variasi dalam struktur kristalnya. Kecenderungan sifat logam pada atom sebagai berikut. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah energi ionisasi semakin berkurang, sehingga semakin mudah melepas elektron dan sifat logam bertambah. Sedangkan untuk afinitas elektron dari atas ke bawah juga semakin berkurang, sehingga semakin sulit untuk menangkap elektron, maka sifat non-logam berkurang. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin bertambah, sehingga semakin sulit melepas elektron dan sifat logam berkurang. Sedangkan untuk afinitas elektron dari atas ke bawah juga semakin bertambah, sehingga semakin mudah untuk menangkap elektron, maka sifat non-logam bertambah. Berdasarkan sifatnya, dalam sifat keperiodikan unsur atau atom dapat dibagi menjadi 3, yaitu unsur logam dan non-logam, serta metaloid. Lalu apa saja sifat-sifat dari non-logam, logam, dan metaloid? Yang pertama, logam itu memiliki konduktor panas dan listrik yang baik, sedangkan non-logam non-konduktor panas dan listrik. Dan metaloid memiliki sifat logam dan non-logam. Dan yang kedua, logam dapat ditempa dan daktil, sedangkan non-logam tidak dapat ditempa dan rapuh atau getas. Dan selanjutnya, metaloid lebih rapuh daripada logam dan kurang rapuh daripada non-logam. Dan yang ketiga, logam memiliki titik leleh relatif tinggi, sedangkan non-logam kebanyakan berwujud gas pada temperatur kamar. Metaloid umumnya bersifat semikonduktor terhadap listrik. Dan yang keempat, cenderung melepas elektron pada unsur non-logam. Dan non-logam memiliki cenderung menerima elektron dari unsur logam. Dan yang terakhir, metaloid beberapa mengkilap seperti logam.